Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pembelajar hebat. Hari ini kita akan menjelajahi perjalanan berdirinya Daulah Syafawi, sebuah kerajaan yang penting dalam sejarah dunia Islam. Dari latar belakang sosiopolitik hingga peran para tokoh-tokoh kunci. Mari kita bersama-sama memahami bagaimana kerajaan ini terbentuk dan memberikan pengaruh besar pada zamannya. Siap untuk memulai perjalanan sejarah kita? Yuk kita mulai! Pada abad ke-14, di sebuah kota kecil yang damai bernama Ardabil, di wilayah utara Persia, lahirlah seorang tokoh sufi besar, yaitu Syekh Safi ad-Din al-Ardabili. Ia dikenal karena kebersihan hatinya dan kecintaannya yang mendalam kepada Allah. Dari ajaran dan keteladanan beliau, lahirlah sebuah gerakan spiritual bernama Tarekat Syafawiyah. Dari ajaran sederhana inilah kelak lahir sebuah kekaisaran besar yang dikenal sebagai Daulah Syafawi. Seiring berjalannya waktu, ajaran Syekh Safi ad-Din al-Ardabili tidak berhenti hanya di wilayah Ardabil saja. Ajarannya mulai menyebar ke berbagai penjuru Persia. Namun, perubahan besar terjadi setelah wafatnya Syekh Safi ad-Din. Kepemimpinan tarekat kemudian diteruskan oleh keturunannya. Pertama oleh Syekh Junaid, seorang pemimpin yang mulai membawa arah baru dalam perjalanan tarekat ini. Setelah Syekh Junaid wafat, kepemimpinan diteruskan oleh putranya, yaitu Syekh Haidar. Di bawah kepemimpinan Syekh Haidar, gerakan ini tidak lagi sekedar pergerakan spiritual, melainkan telah berubah menjadi sebuah kekuatan politik dan militer yang disegani. Di bawah kepemimpinan Syekh Junaid dan Syekh Haidar, Tarekat Syafawiyah mengalami perkembangan yang luar biasa. Pada masa inilah muncul kelompok pasukan yang dikenal dengan nama Qizilbash, yang berarti kepala merah. Mereka dikenal tangguh di medan perang. Dari sinilah benih perjuangan politik Daulah Syafawi mulai tumbuh. Namun, jalan perjuangan tidak pernah mudah. Di tengah semangat dakwah dan perjuangan yang terus berkobar, dua pemimpin besar yaitu Syekh Junaid dan Syekh Haidar, keduanya gugur dalam pertempuran. Akan tetapi, semangat perjuangan itu tidak padam. Dari keturunan mereka, lahir seorang anak muda yang menjadi simbol kebangkitan baru. Ia bernama Ismail, yang akan melanjutkan jejak spiritual dan politik yang telah diletakkan oleh para pendahulunya. Ismail tumbuh menjadi seorang pemimpin muda yang memiliki jiwa kepemimpinan luar biasa. Di bawah bimbingannya, pasukan Qizilbash kembali bangkit. Dengan keberaniannya menyatukan hati para pengikutnya di bawah satu tujuan mulia dengan mendirikan kembali pemerintahan Islam yang kuat dan berkeadilan di tanah Persia. Pada tahun 1501 Masehi, sebuah pertempuran besar yang menentukan masa depan Persia terjadi di Syarur. Dalam peristiwa bersejarah ini, Ismail muda tampil sebagai panglima utama dan memimpin langsung pasukan Qizilbash melawan kekuatan besar Aqoyunlu. Dengan strategi yang cerdas dan semangat pantang menyerah, pertempuran sengit tersebut akhirnya berujung pada kemenangan gemilang di pihak Ismail. Setelah meraih kemenangan besar dalam pertempuran di Syarur, Ismail bersama pasukan Qizilbash-nya melanjutkan perjalanan menuju kota Tabriz. Di Tabriz inilah Ismail secara resmi memproklamasikan berdirinya Daulah Syafawi. Ia kemudian menobatkan dirinya sebagai Ismail I, raja pertama dari dinasti Syafawi. Di bawah kepemimpinan Ismail I, Daulah Syafawi berkembang pesat dan menjelma menjadi salah satu kerajaan besar yang paling berpengaruh di dunia Islam pada masanya. Selain itu, salah satu langkah paling monumental dalam masa pemerintahannya adalah
penetapan mazhab Syiah Isna Asy'ariyah sebagai mazhab resmi negara. Seiring berjalannya waktu, keputusan Ismail I ini membentuk ciri khas dan identitas keagamaan yang melekat kuat pada bangsa Iran dan pengaruhnya masih dapat dirasakan hingga masa kini. Di bawah kepemimpinan para Raja Syafawi, lahir kemajuan besar dalam bidang politik, budaya, seni, arsitektur, dan ilmu pengetahuan yang memberikan warna baru bagi dunia Islam dan meninggalkan warisan abadi bagi generasi-generasi setelahnya. Dengan demikian, perjalanan Daulah Syafawi bukan hanya sekedar catatan sejarah, tetapi juga sumber inspirasi bagi kita semua untuk terus berjuang membangun masa depan yang lebih baik dengan dasar keimanan, keikhlasan, dan dedikasi yang teguh. Demikianlah pembahasan kita tentang Daulah Syafawi yang menjadi salah satu peradaban besar dalam sejarah Islam. Mari kita ambil hikmah dari perjalanan Daulah Syafawi agar kita dapat menjadi generasi yang mencintai sejarah dan menghargai perjuangan serta terus berkontribusi membangun peradaban Islam yang maju dan beradab. Saya Suzaina Rajwa Kamalin Anwar, pamit undur diri. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.